Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini di hari Senin sore hari ini kita bertemu lagi dalam majelis ilmu yang hari ini kita akan melanjutkan materi dalam pelajaran Tazkiratus Sami, yang dimana di bab yang kedua mengenai adab penuntut ilmu, yakni adab terhadap dirinya. Kita masuk penjelasan yang ketiga, yakni zuhud. Bismillah. Hendaknya menghiasi diri dengan akhlak zuhud terhadap dunia, meminimalkan dari dunia itu sebisa mungkin, ya. Namun tidak sampai merugikan dirinya atau keluarganya, karena apa yang dibutuhkan, ya, apa yang dilakukan dari aktivitas dunia dengan sikap qanaah secara seimbang bukan termasuk dunia yang tercela. Jadi ini adalah adab di mana seorang penuntut ilmu itu harus punya sifat zuhud, ya. Menghiasi dirinya dengan sifat zuhud. Zuhud itu apa? Nah, di sini disebutkan minimalkan, ya, gitu. Jadi kalau dikatakan minimal tuh, ya, maka ada apa? Ada maksimal. Berarti kalau kita, bagaimana sifat kita zuhud, yaitu meminimalkan, adalah usaha yang tidak terlalu berupaya, tak seperti bagaimana ketika kita menggapai akhirat, ya. Ya, kalau pada akhirat beribadah kepada Allah, hendaknya dikatakan fafirru ila Allah, ya. Berlarilah kepada Allah, ya. Bahkan ketika sholat Jumat dikatakan apa? Fas'au ila dzikrillah, agar bersegera kemana? Zikir kepada Allah. Itulah ketika kita memainkan atau apa, ya, melakukan tugas peran kita lah, gitu, ya. Tugas peran kita sebagai penuntut ilmu diantaranya adalah beribadah dengan semaksimal mungkin, sungguh-sungguh, tapi fattaqullaha mastata'tum, ya. Bertakwalah semampu kita, tuh, ya. Nah, itu.
Nah, tapi masalah dunia apa? Lanjutin tuh surat Al-Jumu'ahnya. Fantashiru fil al, ya gitu. Berjalanlah di muka bumi. Jadi masalah dunia itu kita berjalan aja gitu ya, nggak usah lari-lari, nggak usah kenceng-kenceng, nggak usah ngebut, nggak usah ngegas, gitu ya. Ya masalah dunia gitu ya, gitu. Toh nanti dunia mau dibawa kemana gitu ya, gitu. Kan belum tentu juga dunia itu akan mengiringi juga kita, ya sebagaimana pula harta kan tidak akan bawa mati itu ya. Yang mengiringi itu kan keluarga, harta, tapi ujung-ujungnya ditinggalkan juga gitu ya ketika meninggal. Ujung-ujungnya ditinggalkan juga tuh ya. Karenanya berarti gimana? Ya berjalan santai saja, masalah dunia maya gitu. Peka terhadap dunia maya, jangan terlalu berapi-api lah gitu ya. Nah itu. Tapi ketika masalah akhirat, nah tentunya kita harus terus ya. Nah ini baru menggecak lah gitu ya masalah akhirat ya. Nah itu. Alhamdulillah sekarang kan di Al-Muhajirin ini datang lebih awal kan gitu ya. Sudah jadi peningkatan yang apa signifikan lah gitu ya. Walaupun dari kedatangan gitu ya. Ya, itu saya apresiasi itu ya gitu. Bagus sekali gitu ya. Dari asalnya sampai nunggu 1 sampai setengah jam atau 1,5 jam nunggu gitu ya gitu. Ternyata alhamdulillah datang juga gitu ya. Tidak telat gitu ya. Apalagi ketika saya juga harus menerima amanah lain gitu ya. Tentunya ini sebuah hal yang sangat positif ketika kita mendahulukan apa yang namanya majelis ilmu gitu ya. Nah itu. Walaupun tentunya dengan aktivitas yang kita lakukan tuh ya di dunia ini gitu ya. Tapi ternyata bisa santai, bisa tuh ya. Nah itu. Jadi kita berjalan saja dalam masalah apa? Masalah dunia tuh ya. Kemudian juga maka ketika kita prioritaskan akhirat, tapi juga kita jangan sampai merugikan diri kita ya dan keluarga kita serta masyarakat. Di antaranya juga kita cari dunia dengan kita senantiasa juga prioritaskan untuk sedekah, nah gitu ya. Jadi ketika misalnya kita bicara, kita nih ada yang pebisnis gitu ya, ada yang apa di sini, ada yang suka bikin kreator lah gitu, gimana gitu ya. Nah hasilnya itu kemana? Ya pastilah keluarga mah nggak usah ditanya gitu ya. Tapi ada nggak hasil kita itu untuk sedekah ke masjid lah gitu. Dan saya katakan bukan hanya sekedar canceling gitu ya. Bukan hanya sekedar canceling gitu. Tapi bagaimana kita prioritaskan juga misalnya setiap bulan infak walaupun cuman 20.000 misalnya ke masjid, infak buat apa infak? Ya buat apa aja gitu ya gitu. Atau apalagi bisa 50.000 gitu ya infak ke masjid gitu ya. Dan ini amal jariah untuk keluarga kita juga gitu. Buat apa ya buat apa saja gitu. Nah itu buat dakwah gitu ya, buat berimik atau buat fasilitas gitu ya, atau bahkan buat guru gitu ya. Itu naon gitu ya. Nah
itu yang akan menjadi amal jariah kita. Gitu. Makanya coba prioritaskan. Jangan hanya berputar misalnya masalah ini nanti bisnis gimana modalnya, modalnya buat ini juga buat bisnis lagi, nanti buat keluarga, modal cari modal lagi, nanti putar gitu, putar itu aja gitu. Ya, ya putarnya nggak usah kayak gitu. Coba putarkan juga ke alurnya itu lewat sedekah, sedekah, infak. Gitu ya. Maka kalau tidak demikian, nah ya, jangan sampai ketika kita akan meninggal menyesal fa'asaddaqu wa akum minas sholihin ya gitu. Ingin kembali ke dunia untuk bersedekah dan menjadi orang yang soleh itu ya. Nah itu. Itulah zuhud. Jadi zuhud itu tidak ya, tidak demikian kita harus meninggalkan dunia ya gitu. Tidak demikian kita meninggalkan dunia. Apa la tansa nasibaka minad dunia itu jangan lupa gitu ya. Nasib atau bagian kita dari dunia gitu ya gitu. Nah gitu. Itulah zuhud ya. Jadi bukan artinya zuhud oh nanti saya harus tinggalkan pekerjaan saya harus tinggalkan prioritas saya buat keluarga demi apa? Demi dakwah, demi tabligh gitu ya, demi menyampaikan ilmu. Bukan demikian itu yang namanya zuhud ya gitu. Zuhud itu tidak meninggalkan yang namanya kewajiban juga apalagi pada keluarga, pada pekerjaan ya itu sudah dituntut tentunya sebagai amanah buat kita. Nah itu. Terus apalagi yang dikatakan oleh penulis dengan sikap qanaah ya. Nah, ini yang susah gitu ya. Ini pertanyaan buat kita kembali. Qanaah itu buat siapa sih? Buat penuntut ilmu ya gitu. Buat orang yang belajar. Ketika misalnya kita dapat hasilnya sedikit atau dapat hasilnya alhamdulillah hasilnya meroket misalnya. Ya sudah, ketika itu kita mencukupkan diri dengan hasil tersebut ya. Jangan sampai ketika apa hasilnya sedikit kemudian ada tuntutan yang baru mencari yang haram. Nah itu tidak qanaah ya. Dan qanaah ini adalah dalam urusan dunia ya gitu. Urusan dunia mah qanaah gitu ya gitu. Urusan akhirat mah jangan gitu ya. Ya qanaah lah saya mah cukup salat dengan salat wajib pungkul. Bukan itu mah bukan qanaah itu namanya. Dibalik itu mah. Ya, itu ya. Qanaah dalam urusan dunia gitu ya. Gitu. Nah, ketika kita menempatkan qanaah dengan benar ya, maka itu mencari dunianya itu tidak tercela. Itulah zuhud ya gitu. Derajat orang yang berilmu yang paling rendah adalah menjauhi keterkaitan dengan dunia. Karena dia adalah orang yang paling mengetahui kerendahannya, godaannya, kecepatan fananya ya, banyaknya kesulitan. Dan juga dikatakan kelelahannya atau kezolimannya. Loh, kenapa kezoliman? Dunia itu kadang apa? Kata orang yang tertindas apa? Dunia itu sadis. Sadis, dunia itu sadis. So, ketika misalnya punten ya.
Saya nggak nyinggung apa penggusuran rumah, saya nggak nyinggung tentunya. Saya nggak nyinggung penggusuran rumah. Tapi kenapa orang apa demi haknya, tapi dia menggusur hak orang lain juga, nah itu ya. Nah jangan sampai seperti itu ya. Gitu. Kan itu kan kenapa? Karena dunia itu juga gitu ya. Tuh hak orang lain sampai bermain curang, gitu ya. Kenapa dunia tuh ya? Insya Allah ya. Karenanya kalau kita baca hadis-hadis tentang dunia, luar biasa tuh Pak. Hadisnya itu apa? Banyaknya ketercelaan. Dunia seperti bangkai kambing. Gitu. Dunia ini terlaknat lah. Gitu. Pernah baca hadisnya itu tentang dunia. Dunia terlaknat lah dunia. Nanti ya fana itu jelas lah ya, hancur gitu ya. Itu sementara gitu ya. Terus kalau kita tahu kerendahannya ya kita jangan sampai terlalu terkait dengan dunia ini ya gitu. Ya kalau kita sewajarnya, secukupnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita prioritaskan untuk akhirat, jangan sampai meninggalkan dunia gitu aja. Gitu ya. Tapi yang lebih tingginya dia tidak terkait sama sekali dengan dunia. Maksudnya adalah bagaimana? Maksudnya benar-benar memaksimalkan dia untuk senantiasa prioritas pada akhirat, akan tetapi dia senantiasa beribadah kepada Allah. Iya, di atasnya beribadah kepada Allah, dan kalaulah dia ada bagian dari dunia dia tidak tinggalkan gitu ya gitu. Seperti itu ya gitu. Demikian itu maksudnya. Maka kenapa orang senantiasa terjebak dalam masalah zuhud? Karena dia tidak paham masalah zuhud itu ya. Disangkanya ya zuhud harus meninggalkan dunia total gitu ya gitu. Anak istri biarin lah gitu. Tentang gitunya bahaya itu ya. Justru itulah yang namanya bahwa pemahaman yang tak benar terkait dengan zuhud sehingga meninggalkan masalah dunia. Ya, masalah dunia ya sewajarnya saja, secukupnya saja untuk kita gunakan juga sebagiannya untuk keluarga kita dan juga untuk akhirat. Ya. Makanya kalau kita misalnya ada persentase gitu ya hasil atau dari apa keuntungan gitu ya. Nah itu berapa persen coba gitu ya. Nah ada nggak persenan untuk majelis ilmu, untuk dakwah, untuk masjid gitu ya. Nah itu harus punya gitu ya gitu. Bukan hanya sekedar keluarga aja gitu ya. Keluarga mah pastilah gitu ya. Nah coba ini harus senantiasa dipikirkan gitu ya gitu. Itulah masalah zuhud ya. Ya masalah zuhud kalau diterangkan lebih panjang ya bisa jadi lebih panjang juga gitu ya. Dan ya dunia kadang kesulitannya, kesumpekannya itu kadang ya emang terasa sekali ya gitu. Ya kadang orang yang karena terlalu tergiur dengan dunia tuh ya, sehingga dia lupa tuh ya, lupa akan kewajibannya gitu. Nah itu. Maka tentunya dikatakan oleh penulis, maka dia lebih patut tidak menoleh kepada dunia itu dan menyibukkan diri dengan urusan-urusannya yang bermanfaat baginya gitu ya. Termasuk urusan akhirat yang lebih utama ya gitu.
yang lebih utama dan bagaimana dia ada bagian juga dari dunianya untuk akhirat. Ya, demikian.